Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sorgan sepertinya telah membuat keputusan dalam hatinya. Pada akhirnya, Sorgan menahan keinginannya untuk merobek kertas tersebut, lalu pergi dengan emosi. Dalam beberapa hari ini, kota Amura sangat ramai. Hampir semua kandidat ujian dari berbagai daerah telah tiba di kota Amura. Kematian Justin hanya menimbulkan sedikit kegemparan dan tidak ada yang peduli. Para kandidat sibuk menyiapkan ujian negara. Pemerintah juga sibuk mempersiapkan hal-hal yang terkait ujian. Semua orang sangat sibuk dan menaruh harapan terhadap masa depan. Pertaruhan diadakan di kasino. Awalnya, taruhannya hanya 100 tael bahwa Aaron tidak akan menjadi juara umum lagi. Setelah itu, taruhannya meningkat menjadi 1000 tael dan akhirnya menjadi 10.000 tael ketika ujian akan diadakan. Banyak orang di kasino yang mengatakan bahwa Aaron kurang pandai dalam matematika. Semua orang tahu bahwa dengan menyinggung Sorgan, Aaron tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan. Masa depannya pasti suram. Semua orang pun memandang rendah dirinya. Ada 8 di antara 10 orang yang bertaruh bahwa Aaron tidak akan lulus. Salah satu dari 2 orang yang tersisa membuat taruhan yang salah dengan tangan gemetar. Sementara yang satunya lagi terhuyung, lalu dengan didorong oleh orang lain, uangnya pun bergulir ke kata lulus. Mereka menjadi 2 orang yang mendukung Aaron. Meskipun Aaron telah menjadi murid Hufon, ujian negara akan berlangsung dalam 4 hari lagi. Sehebat apapun Aaron, dia tidak mungkin bisa mahir dalam matematika hanya dalam 4 hari. Matematika sangat luas dan sulit dipahami. Para keturunan bangsawan yang memiliki koneksi mendapatkan kabar bahwa soal matematika pada tahun ini akan dibuat oleh kaisar secara langsung. Tingkat kesulitannya pun kian meningkat. Beberapa orang ini bahkan sudah gemetaran sebelum ujian berlangsung. Apalagi, para kandidat yang datang adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Aaron bukanlah apa-apa. Mustahil dia bisa menjadi juara umum lagi. Di kediaman keluarga Qin. Hari ini, Aaron yang mengembalikan harga diri keluarga Qin itu diseret pulang oleh Dalen. Sebelum ujian negara berlangsung, kediaman keluarga Qin akan mengadakan perjamuan ujian dengan meriah seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Mereka berharap bahwa anggota keluarganya akan lulus ujian dengan nilai tinggi. Aaron adalah juara umum ujian desa dan juga menantu keluarga Qin. Dia tentu harus hadir di perjamuan ujian ini. Aaron sangat tidak terbiasa dengan sikap Dalen yang ramah. Tampaknya, bocah ini hanya bermulut kejam sebelumnya. Namun, dia sebenarnya memiliki hati yang baik. Dalen pun menyanjungnya beberapa kali. Aaron yang tidak bisa menolak kebaikannya pun diundang ke kediaman keluarga Qin. Ken, ayo. Kita akan pulang setelah makan, ucap Aaron. Meskipun lengan Ken terluka dan jalannya agak pincang, aura yang dipancarkan tubuhnya tetap begitu kuat. Hari ini, Aaron tidak mengajaknya untuk menghadiri upacara. Dia berencana untuk membiarkan Ken pulih dari cederanya dahulu. Tidak disangka, kecepatan pemulihan diri Ken amat luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 hari, cederanya sudah membaik. Mungkinkah ini bakat dari para orang Kunlun? Kak Aaron, dia tidak boleh masuk. Ucap Dalen dengan agak canggung. Ken terlahir dari keluarga berstatus rendah. Meskipun telah menjadi pengawal, tanpa izin dari nenek dan kakak pertamanya, Ken tetap tidak diperbolehkan memasuki kediaman keluarga Qin. Jika tidak, itu akan mempermalukan keluarga Qin. Tuan, saya akan menunggu di luar. Ken adalah orang yang agak pemalu ketika tidak sedang bertarung. Dia sangat sadar diri sehingga langsung berinisiatif menyamping. Tunggu. Aaron menghentikan Ken. Dia meminta Ken untuk terus berada di sisinya. Dia menatap Dalen dan berkata dengan serius, aku awalnya tidak sudi untuk menghadiri perjamuan ujian ini. Ken sudah menjadi anggota keluarga Xiao dan dia merupakan sahabatku. Kalau kamu berani mengatakan dia adalah seorang budak dan mempermalukan dia lagi, aku tidak akan bersikap sungkan terhadapmu. Awalnya, suasana di antara mereka masih baik-baik saja. Namun, Aaron malah tiba-tiba marah. Dalen tampak mengerucutkan bibirnya dan ingin menangis. Dia berkata, Kak Aaron, bukan aku yang tidak mengizinkan, tapi peraturannya memang begitu. Sorot mata Ken memancarkan sedikit kesepian. Aaron menatap Dalen dan berkata dengan nada dingin, aturan. Sebagai pengawalku, Ken bahkan diperbolehkan untuk memasuki pustaka King Yuan. Kenapa dia tidak boleh memasuki kediaman keluarga Qin? Tolong jangan mempersulitku, Kak Aaron. Kalau Ken adalah pengawal kakak pertama, mungkin masih mungkin untuk diizinkan, tapi... Dalen tidak bisa melanjutkan perkataannya. Bagaimanapun, Aaron hanyalah seorang menantu, bagaimana bisa pengawalnya dibandingkan dengan pengawal kakak pertamanya? Selalu dikatakan berstatus rendah. Aaron tidak pantas untuk ini dan itu. Apa gunanya dipuji oleh orang lain, tetapi untuk makan saja, dia dianggap mempermalukan keluarga Qin. Lantaran adalah perjamuan ujian dan Aaron merupakan menantu keluarga Qin, dia tentu harus hadir. Ayo, Ken. Tuan, ini. Ken sulit mempercayai hal ini. Keluarga Qin adalah keluarga bangsawan di kota Amura. Ken sama sekali tidak pernah berpikir akan berkesempatan untuk memasuki kediaman keluarga Qin. Ini adalah perintah. Baik. Aaron melambaikan tangannya, lalu memimpin Ken untuk berjalan memasuki kediaman keluarga Qin. Dalen tidak bisa menghentikannya sehingga terpaksa mengikutinya.
Di meja makan, semua anggota keluarga Qin tampak berwajah suram. Hira melayani nyonya besar dengan hati-hati, tetapi terkadang akan melirik ke arah Aaron dan Ken yang juga hadir itu. Hari ini, Malek tidak hadir. Mungkin karena terlalu malu atas kejadian kemarin, dia hendak bersembunyi untuk menghindari Aaron. Lantaran berkurangnya satu orang yang menyebalkan, Aaron pun tiba-tiba memiliki nafsu makan. Ken memasuki kediaman keluarga Qin. Di bawah jamuan Aaron, dia bahkan duduk di dalam. Dalen dan Kaan juga tampak duduk. Mereka bisa-bisanya makan bersama seorang budak Kunlun. Apabila hal ini tersebar luas, itu pasti akan menjadi lelucon terlucu di kota Amura. Tidak ada seorang pun dari anggota keluarga Qin yang meraih sumpit mereka. Hanya Aaron yang menggerakkan jarinya dan makan dengan nikmat. Makanan di kediaman keluarga Qin bukanlah yang sangat enak. Namun, alasan Aaron makan dengan nikmat adalah untuk membiarkan anggota keluarga Qin tidak bernafsu makan. Benar saja, sesuai dugaan, para orang kuno yang menjunjung tinggi status itu masih enggan meraih sumpit. Ayo, makan. Untuk menambah nutrisimu. Aaron mengambilkan sepotong daging yang besar ke dalam mangkuk Ken. Aroma daging itu sontak membuat Ken kelaparan. Jangan memedulikan mereka. Makan saja punyamu. Mulut Aaron tampak berminyak. Dia bahkan terlihat sangat menikmatinya. Hal ini membuat Hira tampak sangat murka. Keluarga Qin tidak berkomentar apapun terhadap tindakannya. Bukan karena mereka sangat memaklumi Aaron hari ini, melainkan pria itu langsung mengeluarkan pembakar dupa dari kaisar begitu duduk di sana. Dia meletakkan pembakar dupa itu di tengah meja, lalu mulai menyingsingkan lengan bajunya dan menyantap makanan. Hadiah yang diberikan kaisar itu layaknya kaisar yang hadir di sini. Siapa yang akan membawa hadiah itu kemana-mana seperti Aaron? Bagaimana mungkin keluarga Qin berani berkomentar? Mereka sangat menghormati pembakar dupa dan hanya bisa menahan amarah mereka. Melihat Aaron dan Ken yang makan dengan nikmat, anggota keluarga Qin benar-benar tidak berdaya. Begitu mereka pergi, mereka akan dianggap bersikap tidak hormat terhadap kaisar. Mereka tidak sanggup melakukan hal semacam itu. Anggota keluarga Qin hanya bisa menonton dengan kesal dan berharap mereka bisa segera pergi dari kediaman keluarga Qin usai makan. Ken menghabiskan seluruh masakan yang ada di meja. Ken memiliki postur badan yang besar, lalu porsi makan juga sangat besar. Aaron merasa puas melihat Ken yang makan dengan begitu lahap. Aaron yang sudah kenyang sengaja menggunakan sendok memainkan sayuran sisa yang ada di piring. Hira mengerutkan kening dan berkata, bolehkah kamu menjaga etika dalam makan? Pada saat ini, Aaron barulah menyadari wajah Hira yang cantik berubah menjadi sangat masam. Meskipun demikian, dia juga terlihat sangat cantik dan memesona. Aaron sama sekali tidak memperdulikannya, dia tidak membahas masalahnya dengan Ganis, tidak melambangkan masalah ini sudah berlalu. Aaron menganggap tidak melihat Hira. Setelah Ken selesai makan, dia langsung mengambil pembakar dupa dan berencana untuk pergi, bahkan kata terima kasih pun tidak diucapkan. Hira langsung mengamuk karena perbuatan ini sangatlah tidak menghormati keluarga Qin. Aaron, kamu mau pergi kemana? Aaron menjawab dengan santai, tentu saja pulang ke rumah dong. Kamu sudah menikah masuk ke kediaman keluarga Qin, apa masih punya rumah? Hira sangat emosi, dia juga mendengar banyak gosip tidak baik di luar, bahkan dia sangat merasa menderita, kenapa Aaron malah begitu tenang dan menganggap tidak terjadi apapun. Sebelumnya, semua orang mengatakan Aaron tidak cocok dengan Hira, menikah dengan Aaron adalah penghinaan bagi Hira. Sekarang Aaron bergabung dengan pustaka King Yuan, menjadi murid dari Hufon. Semua komentar pun berubah dan mengatakan keluarga Qin sangat pelit dan kejam. Masa menantu keluarga Qin mau masuk sekolah, hanya menyiapkan sedikit barang, bahkan sampai uang sekolah pun belum bayar. Aaron memang belum membayar uang sekolah, semua ini juga karena Hufon mengatakan dia tidak perlu bayar uang sekolah sudah boleh ikut belajar. Kedepannya jika bisnis sudah berkembang, Aaron pasti akan baik-baik berterima kasih kepada instruktur Hufon karena sudah membantunya begitu banyak. Meskipun belum membayar uang sekolah, Aaron juga tidak meminta uang dengan keluarga Qin. Dia tidak tahu kenapa Hira begitu emosi, masalah uang sekolah, aku pasti akan menyelesaikannya. Aku juga tidak tahu kenapa kamu mendadak memarahiku. Ekspresi wajah Hira langsung masam, karena sekarang Aaron tidak lagi memanggilnya Nona Hira, benar-benar keterlaluan. Hira langsung berteriak, kamu tidak membayar uang sekolah, lalu menyebarluaskan hal ini, apa kamu sengaja ingin menjelekkan reputasi kediaman keluarga Qin? Apa yang sedang kamu rencanakan? Aaron sedikit tak berdaya, orang zaman kuno memang sangat menarik. Berdasarkan aturan, Aaron adalah menantu keluarga Qin, termasuk putra keluarga Qin, uang sekolah ini sudah seharusnya ditanggung oleh keluarga Qin. Namun, keluarga Qin malah tidak menanggung uang sekolah ini, sekarang malah ingin menjaga jarak dengan Aaron. Aaron sangat bahagia, dia tentu saja tidak akan meminta 1 sen pun dari keluarga Qin. Aaron memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang yang kecil ini. Isu tentang dia tidak memiliki uang membayar uang sekolah sudah tersebar luas di kota Amura. Semua ini karena murid keluarga kaya tidak menemukan kekurangannya, barulah menggunakan hal ini, mereka saling membagi berita ini dan ujung-ujungnya diketahui semua orang. Cek, tidak ada hubungan denganmu. Kamu melakukan semua ini pasti demi uang. Ambil ini. Hira berlagak seperti sang pencipta, lalu melemparkan setumpuk uang yang sudah disiapkan ke tanah.
Kemudian, dia berkata dengan nada meremehkan, total ada 300 tael emas. Kamu membuat keributan sebesar ini, bukannya demi uang. Kamu bisa menahan rasa malu ini, tapi keluarga Qin tidak bisa. Nyonya besar Qin dan Malek berdiri tegak melihat Aaron, mereka menganggap Aaron bagaikan seekor anjing, tidak peduli apa yang dilakukan Aaron, semuanya hanya sedang memancing perhatian mereka. 300 tael emas, jumlah uang yang tidak mungkin bisa didapatkan oleh Aaron seumur hidupnya. Kemampuan menghitungnya tidak mahir, hanya sampai di ujian negara. Seumur hidup hanya bisa menjadi juara provinsi yang kecil, tidak mungkin bisa melakukan kekacauan besar. Mereka kasihan terhadap Aaron yang memiliki ambisi dan sedikit bakat, sayangnya tidak bisa mengalahkan kehebatan dari keluarga bangsawan kota Amura. Anak keluarga bangsawan sangat mahir dalam kemampuan menghitung dan menulis karangan. Meskipun Aaron dimulai dari awal, juga tidak mungkin akan sehebat mereka. Aaron sedikit kaget melihat setumpuk uang yang ada di tanah. Kemudian, dia merasa lega, ternyata orang zaman kuno memang sangat lucu, tak disangka suka menggunakan uang menghina orang lain. Aaron tidak marah, melainkan berkata dengan santai, Ken, ini adalah hadiah dari Nona Besar Qin, kamu cepat ambil. Meskipun Ken sedikit tercengang, dia juga mengikuti perintah dari tuannya. Dia pun mengambil uang lalu disimpan dalam sakunya. Muka orang keluarga Qin langsung pucat. Aaron berkata sambil tersenyum, Nona Besar Qin memang sama seperti yang dikatakan orang lain, sangat anggun dan berbaik hati. Kedepannya kalau ada orang yang mengatakan keluarga Qin pelit, maka Ken adalah orang pertama yang akan membantah, betul. Ken menganggukkan kepala dengan serius. Aaron adalah orang yang memiliki martabat, dia tentu saja tidak akan menerima uang ini. Kira juga menebak Aaron tidak akan menerimanya, tetapi dia tidak menyangka Aaron akan memanfaatkannya untuk memberikan uang ini kepada seorang budak Kunlun dan memujinya. 300 tael emas tidak termasuk banyak bagi keluarga kaya, tetapi bagi Aaron adalah jumlah yang cukup besar. Bisa membuat kehidupan Aaron makmur seumur hidup. Namun, Aaron malah langsung memberikan kepada seorang budak Kunlun dengan begitu baik hati. 300 tael emas yang dikeluarkan oleh keluarga Qin malah diberikan pada pengikut Aaron. Kira langsung terdiam 1000 kata, dia ingin mengamuk, tetapi hanya bisa diam saja. Mata pun mulai berkaca-kaca, membuat orang merasa kasihan padanya. Kira diam cukup lama dan berkata, kalian sudah boleh pergi. Anggap saja perjamuan malam ini dimakan oleh anjing. Kira sedang menyindir Ken, tetapi hari ini yang makan selain Ken, juga ada Aaron, bukannya mengatakan Aaron adalah anjing. Ekspresi wajah Aaron langsung masam dan berkata dengan serius, Nona Besar Qin, aku berharap kamu jangan menghina dirimu sendiri. Seorang wanita tidak baik berkata seperti ini. Kira adalah nona besar kesayangan keluarga, bahkan jalan saja harus dengan tegak. Aaron juga tidak berani berkata terlalu kasar, takut Kira malah masuk ke hati dan ingin bunuh diri. Sebagai pria, Aaron tentu saja tidak boleh menindas seorang wanita. Usai berkata, Aaron bersama dengan Ken keluar dari kediaman dengan langkah kaki yang santai. Kira langsung mengepal erat tangannya, lalu menoleh ke belakang dan bertanya, apa maksudnya? Kenapa dia mengatakan aku menghina diriku sendiri? Kakak ipar, tidak, maksud Aaron, kalau dia adalah anjing, maka kakak adalah anjing betina. Ujar Dalen dengan nada yang semakin kecil. Diam. Kira langsung membelalakan matanya, Dalen juga langsung menutup mulutnya. Kira menatap ke arah pintu dengan tatapan yang sangat tajam, dia tidak menyangka Aaron menyindirnya tadi. Sebelumnya orang ini sangat menjaga Hira, tetapi sekarang malah menghinanya sampai menangis. Kedepannya, jangan biarkan Aaron masuk lagi ke sini, kalau tidak aku pasti akan mematahkan kedua kakinya. Aaron yang baru keluar dari kediaman keluarga Qin samar-samar mendengar ada orang yang melempar piring ke tanah dan suara tangisan. Aaron langsung tertawa dan berjalan lebih cepat. Bahkan memohon padanya, dia juga tidak akan datang ke kediaman keluarga Qin, jangan mimpi bisa mematahkan kakinya. Di Aula Neom, ada seorang yang sudah menunggu di luar sangat lama. Setelah menunggu satu malam, akhirnya pintu besar pun terbuka. Kemudian, ada sosok bayangan yang terbang masuk ke ruang utama. Putri Tong. Orang yang datang adalah Keksar, guru istana Tong tersenyum dan berkata, Tuan Keksar, ada urusan apa sampai kamu begitu pagi datang ke sini? Demi seseorang. Keksar tersenyum. Orang luar hanya tahu Aula Neom memiliki guru istana Tong yang cantik, mereka tidak tahu ada teh terbaik di tempat ini. Dia paling suka datang minum teh di Aula Neom. Coba aku tebak. Guru istana Tong langsung menghidangkan segelas teh. Alis matanya sangat memesona, sampai Keksar pun terdiam melihatnya. Guru istana Tong berkata, apa demi Aaron sang juara provinsi itu? Guru istana Tong tidak bergaul dengan orang kekaisaran, juga tidak ikut campur masalah kekaisaran, tetapi guru istana Tong tahu banyak tentang kejadian menakjubkan dalam masyarakat. Seorang seniman paling suka bergosip. Lalu, Aula Neom adalah tempat perkumpulan para seniman. Guru istana Tong pasti akan banyak mendengarkan secara tidak langsung. Hari ini Keksar datang mencarinya, dia sudah bisa menebak secara garis besar, belakangan ini ada kasus pembunuhan yang dilakukan Aaron, kamu datang ke sini apa hanya ingin memastikan? Aku paling suka dengan ketelitian dari Putri Tong, ujar Keksar sambil mengetukkan kipasnya di meja. Teh yang ada di meja langsung bergelombang, Keksar lanjut berkata, hari ini,
aku hanya ingin bertanya, iya atau tidak. Keksar menundukkan kepala, lalu tatapan mata melihat sekitar, karena takut ada orang yang menguping. Putri Tong mengangkat gelas teh. Aula Neom memilih kemampuan langsung berkomunikasi dengan Kaisar, lalu juga ada informasi internal dari Kekaisaran yang akan diberitahu pada Putri Tong. Putri Tong akan mengikuti perintah Kaisar untuk secara tidak sengaja membocorkan informasi ini. Para seniman bisa memberikan bayaran yang tinggi untuk mengetahui sedikit informasi internal dalam Kekaisaran, juga informasi yang hanya diketahui oleh orang kota Amura. Keksar meletakkan kantong uang yang berat di atas meja dan berkata, Putri, cepat berikan aku jawabannya, apa merasa bayaran ini terlalu sedikit? Putri Tong tersenyum dan berkata, Tuan Keksar memiliki status yang tinggi, tapi masih berani datang ke Aula Neom, apa tidak takut ditertawai orang lain? Keksar mengelus kepalanya dengan canggung. Dia tetap berhati-hati di depan Putri Tong dan berkata, maaf, semua ini karena aku terlalu terburu-buru. Ujian negara akan dimulai, aku takut Aron akan mati sebelum hari itu. Iya. Putri Tong meletakkan gelas tehnya dan berkata dengan muka serius, hari ini ada orang yang ingin membunuhnya. Kota Amura terlihat sangat tertib dan sejahtera, tetapi semua ini hanya bagi orang lain. Bagi Aron, kondisi sekarang sangatlah berbahaya. Ada orang yang berencana membunuh Aron. Padahal Aron hanya seorang juara provinsi, tetapi reputasinya terlalu tinggi. Tidak perlu sampai menjadi juara ujian negara. Kematian Justin saja sudah membuat masalah ini menjadi lebih besar. Semua kejadian dimulai dari hal kecil. Sekarang ada orang yang tidak senang dengan Aron, maka pasti ada orang yang ingin membunuhnya. Aron adalah seorang menantu yang tidak diterima dalam keluarga Qin, lalu keluarga Xiao hanya memiliki seorang adik yang sakit. Membunuhnya, maka tidak perlu khawatir akan ada orang yang datang membalas dendam. Lagi pula, Aron tidak mahir dalam menghitung, dia pasti tidak akan menjadi juara ujian negara. Seorang juara provinsi mati, maka akan ada penggantinya, kekaisaran mana mungkin akan peduli dengan kematian seorang juara provinsi. Jika menunggu selesai ujian negara, maka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Aron lagi. Sekarang adalah saat terbaik untuk membunuh Aron. Gawat, gawat. Wajah Keksar sangat pucat, dia langsung pamit dengan terburu-buru dan bergegas menuju ke kediaman keluarga Xiao. Saat ini, Aron tidak di rumah. Setelah bertarung dengan Justin, Ken kalah dalam senjata, dia tentu saja tidak akan membiarkan Ken jatuh di lubang yang sama. Setelah budak Kunlun menjadi pengawal, Tuan tentu saja harus memberikan senjata. Mencari pedang untuk Ken adalah hal yang lebih penting dari ujian negara. Aron sampai tidak sempat belajar lagi dan langsung pergi ke paviliun Kunwu. Senjata yang paling keren di Lamusa adalah sebuah pedang panjang. Sebab itu, Aron memilih pedang untuk Ken. Pedang adalah senjata yang memiliki sejarah panjang dalam peperangan, senjata satunya lagi adalah kapak. Pedang bisa dikatakan senjata yang paling tajam, panjang pedang sekitar 3-4 inci, lebar sekitar 1 inci, dua sisi ujung pedang sangat tajam, tetapi tidak ada desain tempat darah. Bentuk pedang juga sangat bagus, cocok untuk berbagai macam jenis jurus pedang. Pedang ganda adalah pedang yang paling klasik, dua pedang menyerang akan lebih lincah daripada menggunakan satu pedang. Jika Ken memiliki sebuah pedang, maka bisa menggemparkan musuhnya. Pedang terbaik kota Amura berada di paviliun Kunwu. Semua pedang dinasti Naemu berasal dari paviliun Kunwu. Nama paviliun Kunwu berasal dari Gunung Kunwu yang berada di bagian tenggara dinasti Naemu. Ada banyak emas merah di dalam gunung itu. Setelah masuk 100 meter, juga tidak menemukan sumbernya, hanya melihat percikan api bagaikan bintang. Di gunung juga memiliki banyak benda pusaka, ada batu tembaga, pohon, rumput, semuanya bisa dijadikan menjadi pedang kelas atas. Harus mengeluarkan 50 tael emas untuk membeli pedang di paviliun Kunwu. Demi mendapatkan pedang yang bagus, juga harus lulus ujian. Jadi, orang biasa dan budak Kunlun jangan berharap bisa masuk ke paviliun Kunlun seumur hidup ini. Saat Aron membawa Ken masuk ke dalam paviliun, penjaga toko langsung terkejut melihat dua orang yang berpenampilan miskin ini. 50 tael emas. Aron langsung melemparkan emas, semua ini adalah uang yang diberikan Kaisar. Meskipun Ken ada mendapatkan uang dari keluarga Qin, Aron juga bersikeras menggunakan uangnya untuk membeli pedang, agar terlihat lapang dada. Awalnya penjaga toko ingin mengusir Aron yang mirip dengan murid miskin, tetapi saat Aron melemparkan emas, dia langsung terdiam dan tersenyum lebar. Sepertinya belakang ini orang keluarga bangsawan kota Amura mulai bersikap rendah hati, berpakaian begitu sederhana, apa takut berjumpa dengan perampokan. Wah, uang dari kekaisaran. Semua emas dan pemberian emas dari kekaisaran pasti ada tanda khusus. Penjaga toko langsung tahu, dia pun mengira tuan ini adalah orang kaya, pantas saja begitu rendah hati, apakah orang dari kekaisaran sedang dinas secara diam-diam. Sikap penjaga toko langsung berubah, senyumannya sangat lebar dan berkata, Tuan, kamu ingin mencari pedang seperti apa? Pedang yang paling terbaik kalian, ujar Aron dengan tenang. Tatapan matanya tertuju ke arah ruang pedang yang megah dan luas itu. Ada ratusan pedang yang melayang di sana dan memancarkan aura membunuh yang kuat. Aron menunjuk pedang yang paling atas, aku mau yang itu. Penjaga toko langsung terkejut, kemudian melihat Aron yang berpenampilan biasa dan berkata, Tuan, apakah Anda tahu aturan dalam paviliun Kunwu?
Pedang yang dipilih oleh Aron adalah pedang terbaik yang diciptakan selama 40 tahun berdirinya dinasti Naemu. Lalu, pedang ini hanya ada satu, terbuat dari ratusan macam besi dan proses yang panjang. Pedang di dalam paviliun Kunwu terbagi menjadi 5 tingkatan, dengan pengetahuan menukar pedang. Tuan bangsawan kota Amura, paling banyak hanya mengambil pedang tingkat 1 atau tingkat 2. Sejak paviliun Kunwu berdiri, hanya ada satu orang yang berhasil mendapatkan pedang tingkat 3. Belum ada orang yang mendapatkan pedang tingkat 4, lalu pedang tingkat 5 masih melayang dan belum berjumpa dengan tuannya. Tentu saja tahu, kamu segera ambil soal ujian untuk mendapatkan pedang tingkat 5. Penjaga toko Languseng terkejut, lalu karyawan lain yang sibuk juga langsung berhenti bekerja dan terdiam. Penjaga toko tersenyum tipis, dia juga demi kebaikan Aron dan berkata, kenapa tuan tidak mencoba soal tingkat 3 dulu? 50 tael emas hanya bisa ujian sekali, kalau salah, uang tidak akan kembali. Aturan juga sangat menakjubkan. Aron berkata dengan tegas, waktuku sangat mendesak, aku berharap kamu bisa pergi mengambil soalnya. Penjaga toko kaget sejenak, lalu menghela napasnya. Ini adalah soal peninggalan leluhur, ada begitu banyak jenius kota Amura dan sastrawan kekaisaran yang gagal, 50 tael pun hilang begitu saja. Orang ini masih berusia muda, lalu tidak terlihat sangat pintar, tetapi malah begitu keras kepala. Sudahlah, memang seorang bodoh yang sok hebat. Kemari, kamu cepat bawa soalnya. Pedang tingkat 5 memiliki 50 soal, ambil secara acak. Aron ingin melihat soal seperti apa yang tidak bisa dijawab oleh orang dinasti Naemu selama 40 tahun ini. Penjaga toko langsung memberikan soal ke tangan Aron, lalu berkata dengan serius, Tuan, silakan, ini adalah sebuah syair. Aron menerima dengan serius lalu membukanya, dia langsung menganga. Dalam syair ini hanya ada 4 kata, ganjil berubah, genap tidak berubah. Ganjil berubah, genap tidak berubah, haha, hahaha. Aron tertawa dalam hati, karena ini adalah rumus fungsi pelajaran SMA kelas 2. Sepertinya sudah ada orang kota Lamusa yang datang ke dinasti Naemu, lalu ingin meminjam rumus ini untuk mencari orang yang satu kampung. Sayangnya, Aron yang berasal satu kampung. Harus 40 tahun kemudian barulah datang. Di waktu bersamaan, Aron merasa sangat kaget dan jantung berdetak sangat cepat. Orang Lamusa yang melintas masa datang ke sini 40 tahun yang lalu kondisinya mungkin juga sama dengan Aron sekarang ini. Orang ini berharap melalui rumus matematika SMA mencari orang Lamusa lainnya. Awalnya Aron juga merasa aneh, teknologi dan daya produksi zaman dinasti Naemu sangatlah terbelakang, tetapi, malah bisa menciptakan pisau Yanyu yang dimiliki oleh Daniel. Dia mengira ini mungkin adalah keunggulan dari dinasti Naemu. Sekarang jawabannya sudah terungkapkan. Ternyata ada orang Lamusa yang pernah datang ke sini lalu mewariskan cara peleburan besi. Paviliun Kunwu sudah mulai membuat pedang saat berdirinya dinasti Naemu, juga berhasil menciptakan berbagai macam senjata yang sangat terkenal. Dengar-dengar Paviliun Kunwu juga ada bekerja sama dengan pihak kekaisaran, Paviliun Kunwu mengajari teknik pembuatan pedang kepada pihak kekaisaran, sehingga kekuatan tempur dinasti Naemu langsung meningkat sangat cepat. Karena kontribusi besar dari Paviliun Kunwu, sebab itu barulah berhak membuka toko pedang yang begitu megah di kota Amura, lalu juga memiliki toko cabang di segala daerah dinasti Naemu. Ini adalah cara pemasaran modern. Jangan meremehkan toko pedang ini, semua pedang dijual dengan harga kisaran 1-5 tael emas. Semua pedang yang ada di Paviliun Kunwu rata-rata adalah 50 tael emas. Setelah membaca surat ini, Aron langsung bertanya, apa orang yang membuat soal ini ada di Paviliun Kunwu? Awalnya penjaga toko masih menaruh harapan kepada Aron yang begitu percaya diri, tetapi saat melihat Aron terkejut, penjaga toko langsung mendengus. Orang kota Amura memang bersikap sombong, lalu orang Paviliun Kunwu paling tidak suka dengan orang yang bersikap sombong. Awalnya dia mengira berjumpa dengan orang yang memiliki pengetahuan luas, alhasil hanyalah seorang kampungan yang berlagak dan terlalu percaya diri. Padahal dari tadi dia sudah terus mengingatkan, tetapi orang ini malah bersikeras ingin menggunakan 50 tael emas untuk membuka soal. Sekarang tidak bisa menjawab malah bertanya keberadaan leluhur Paviliun Kunwu. Orang Paviliun Kunwu paling benci dengan orang yang membuat keributan karena kekayaan. Rata-rata orang kota Amura bersikap demikian, mengandalkan kekayaan yang dimiliki datang membeli pedang, tetapi malah tidak pandai menjawab sama sekali. 50 emas tael pun terbuang sia-sia, ada sebagian orang pun pergi. Penjaga toko hanya merasa kesal dengan orang kota Amura yang tidak menghormati pedang suci yang diwariskan oleh leluhur. Aron juga bersikap demikian, tidak memiliki kemampuan apa-apa tetapi malah memilih pedang tingkat 5. Penjaga toko langsung mendengus dan berkata, pedang ini adalah pedang tingkat 5, merupakan pedang yang dibuat oleh leluhur Paviliun Kunwu. Leluhur ada menyampaikan hanya orang yang memiliki kecerdasan, kesetiaan dan keberanian yang pantas mendapatkan pedang ini. Kalau tuan tidak bisa menjawab, silakan pulang. Semua karyawan Paviliun Kunwu langsung bersorak, lagi-lagi seorang kaya yang bodoh. Wajar saja 50 tael ini terbuang begitu saja, kalau tidak pasti akan melecehkan pedang suci Paviliun Kunwu. Leluhur, jika begitu pasti sudah tiada di dunia ini. Aron menggelengkan kepala dan merasa sangat disayangkan. Bro, kenapa kamu hanya meninggalkan cara pembuatan pedang?
Setidaknya bantu memperbaiki kehidupan dan ekonomi dinasti Naemu dong. Dengan demikian Aron juga tidak perlu menguras banyak waktu dan tenaga untuk merombak sekelompok orang bodoh ini. Namun, setidaknya kamu sudah meninggalkan sebuah pedang untuk Aron. Pedang ini cocok dengan Ken. Daripada dibilang syair puisi, lebih tepatnya adalah kode rahasia yang hanya diketahui oleh orang Lamusa. Bagi orang dinasti Naemu pasti tidak akan mengerti, tetapi ini adalah hal yang mudah bagi orang Lamusa. Pena. Aron melambaikan tangan dengan gaya yang berwibawa. Penjaga toko dan lainnya langsung terdiam, mereka hanya menganggap semua ini hanya candaan dan tidak bergerak. Pak, tolong ambilkan pena. Ujar Aron sambil tersenyum. Tuan, kamu mau menjawab? Penjaga toko tidak percaya, tetapi ekspresi wajah Aron sangat serius seolah-olah bisa menjawabnya, berbeda dengan orang kota Amura yang mengerutkan kening saat melihat soal seperti ini. Jangan-jangan dia sembarangan mengisinya. Mungkin saja. Kamu jangan lupa, ada berapa banyak orang kota Amura yang sembarangan mengisi, seolah-olah paham. Semua orang mulai berbincang, Aron mengulurkan tangan dan berkata, Pak. Penjaga toko langsung sadar kembali, dia langsung meminta bawahannya untuk mengambil peralatan tulis. Rakyat yang kebetulan lewat langsung melihat menantu keluarga Qin kembali membuat onar. Masa mau ujian negara masih tidak belajar malah datang membeli pedang, apakah ingin memotong kertas ujian menjadi dua bagian saat tidak pandai menjawabnya? Rakyat-rakyat yang lewat langsung menyindir dan tertawa terbahak-bahak. Aron mengasah tinta, kemudian mulai menulis. Ganjil berubah, genap tidak berubah, lihat garis sumbu. Ini adalah rumus dari fungsi matematika, rumus fungsi trigonometri adalah melihat sudut mana yang paling besar diubah menjadi sudut yang lebih kecil. Orang yang pernah belajar matematika pasti pernah mendengar rumus ini, benar-benar kode rahasia yang luar biasa. Aron meletakkan pena dan mengangkat alis matanya, sudah selesai. Sudah selesai. Penjaga toko langsung terdiam. Orang kota Amura biasanya akan menguras waktu setengah hari untuk memikirkan jawabannya, tetapi Aron hanya menggunakan waktu 30 detik sudah menyelesaikannya, benar-benar menggemparkan. Iya, sudah selesai. Aron menganggukkan kepalanya. Kakak ini pasti seorang anak IPA, memiliki teori IPA yang mendalam, lalu mendesain pedang juga perlu menghitung perbandingan berat bahan, jam peleburan dan berbagai macam data. Kakak ini benar-benar menarik, tidak meninggalkan kode rahasia yang terlalu ribet bagi Aron yang datang ke sini. Penjaga toko dan lainnya juga tidak tahu jawaban, setiap kali ada orang yang menyelesaikan soal pasti akan diantar ke tempat Tuan Yindro. Tuan Yindro adalah tuan dari Paviliun Kunwu. Paviliun Kunwu adalah sistem pewarisan, anak melanjutkan tahta dari ayahnya. Kakak yang dikatakan oleh Aron adalah leluhur dari Tuan Yindro ini. Penjaga toko mengambil kertasnya dan berkata, Tuan, kamu tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Aron menganggukkan kepalanya. Setelah penjaga toko pergi, karyawan lainnya langsung menggelengkan kepala dengan kuat. Bagi mereka, anak keluarga bangsawan rata-rata adalah orang bodoh yang kaya. Ada karyawan yang sengaja meniru suara binatang, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Aron duduk tenang di kursi sambil melihat pedang yang melayang di atas kepalanya. Pedang ini sangat tajam, meskipun berada di zaman modern juga merupakan senjata yang bagus. Kakak ini sengaja memberikan pedang tingkat 4 kepada rakyat dinasti Naemu, hanya meninggalkan pedang tingkat 5 kepada orang Lamusa, lalu sampai sekarang pedang ini masih belum diambil. Sepertinya Aron adalah orang Lamusa kedua yang datang ke dinasti Naemu. Kakak ini adalah orang yang hanya tahu teori, tidak memiliki banyak pemikiran. Seumur hidupnya pasti hanya membuat pedang di dinasti Naemu. Saat berpikir demikian, dia teringat dengan Zenov Sikutu buku ini. Selain belajar, dia tidak tahu apa-apa lagi. Aron berpikir, kedepannya harus sering membawa tubuh ini keluar, kalau bukan Ken yang mengungkit, dia mungkin tidak tahu ada tempat bernama Paviliun Kunwu ini, ternyata semuanya sudah ditakdirkan dengan baik. Penjaga toko berjalan dengan cepat. Tidak tahu kenapa, kali ini dia merasa sangat panik, dia juga ingin tahu apakah jawabannya benar atau salah. Setelah keluar dari Paviliun Kunwu, dia langsung belok ke ruang belakang kemudian melalui lorong yang sangat panjang dan taman bunga. Setelah itu, penjaga toko sampai di depan sebuah geraha yang sangat indah. Di halaman geraha ada banyak tumbuh yang rindang, lalu ada tembok batu di sebelah kanan yang dipenuhi dengan lumut. Air menetes dari atas dan terdengar suara yang sangat merdu. Penjaga toko berdiri di tengah halaman kemudian berkata dengan sopan terhadap ruangan yang masih tertutup, Tuan Yindro, hari ini ada orang yang datang ikut tes. Lia. Terdengar suara Tuan Yindro yang lemas dan sama sekali tidak semangat. Berdasarkan aturan, penjaga toko berdeham dan berkata, aku akan membacakan jawabannya, Tuan silakan memeriksanya. Dalam syair puisi biasanya, Tuan Yindro akan memberikan 3 kategori penilaian. Jika mendapatkan nilai A, maka bisa mendapatkan pedang tingkat 3 dan seterusnya. Jika mendapat nilai C, maka hanya bisa mendapatkan pedang tingkat 1 pada umumnya. Penjaga toko membuka lembaran jawaban dan melihat tulisan yang sangat rapi. Orang yang mengikuti tes hari ini mendapatkan syair. Syair bait pertama adalah ganjil berubah, genap tidak berubah. Saat membaca jawabannya, penjaga toko menelan air liur dan berkata, jawabannya adalah lihat garis sumbu. Walaupun penjaga toko tidak berpendidikan, dia juga tahu syair ini sama sekali tidak berhubungan.
Setelah dia selesai membaca, suasana langsung hening sejenak. Kratak. Terdengar suara pintu terbuka. Seseorang menopang pintu dan tatapan mata sangat berbinar, siapa yang menjawab pertanyaan ini? Bersambung.